Pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan penciptaan Adam, manusia pertama yang dibentuk dari tanah, yang diberi ruh oleh Allah, dan yang dikaruniai ilmu tentang segala sesuatu. Para malaikat telah menyaksikan keistimewaan Adam. Mereka telah memahami hikmah Allah dalam menciptakan khalifah di bumi. Tapi ada satu makhluk yang tidak senang, satu makhluk yang hatinya dipenuhi kesombongan, dan kesombongan itu akan mengubah takdirnya untuk selamanya. Setelah Allah menunjukkan kelebihan Adam kepada para malaikat, tibalah perintah yang mulia, perintah yang akan menjadi ujian keimanan dan ketaatan. Allah berfirman kepada seluruh malaikat dan juga kepada iblis, yang saat itu berada di kalangan para malaikat karena kerajinan dan ketaatannya dalam beribadah. Bersujudlah kalian kepada Adam. Ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 dan juga dalam Surat Al-A'raf ayat 11. Sujud ini bukan sujud penyembahan, karena penyembahan hanya untuk Allah semata. Ini adalah sujud penghormatan, sujud untuk menunjukkan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Adam. Satu persatu, para malaikat bersujud. Mereka yang selalu taat, mereka yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Cahaya mereka menerangi alam, gerakan mereka serentak seperti ombak yang teratur. Jutaan malaikat, semuanya bersujud kepada Adam. Semua kecuali satu. Di tengah lautan malaikat yang bersujud, ada satu sosok yang berdiri tegak, kepalanya terangkat tinggi, dagunya terangkat dengan sombong. Iblis. Ia menatap Adam, matanya penuh dengan penghinaan, hatinya dipenuhi dengan kesombongan yang membutakan. Allah bertanya kepadanya, bukan karena Allah tidak tahu, tetapi untuk menegakkan hujjah, untuk menunjukkan kebatilan alasan iblis. Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Al-Quran Surat Syot ayat 75. Iblis menjawab, dengan suara yang penuh keangkuhan, dengan logika yang sesat, dengan kesombongan yang akan menghancurkannya. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Inilah kesombongan yang pertama di alam semesta. Inilah pembangkangan yang pertama. Inilah awal dari segala kejahatan. Iblis merasa lebih baik karena asalnya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ia lupa bahwa kemuliaan bukan dari asal-usul, tetapi dari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Api memang lebih berkilau, api memang lebih menyala, tapi api juga merusak, api juga membakar, api juga tidak stabil. Sedangkan tanah mungkin tampak rendah, tapi tanah adalah tempat berpijak, tanah adalah tempat tumbuh kehidupan, tanah adalah sumber berkat. Tapi iblis tidak mau memahami. Kesombongan telah membutakan hatinya. Ia menolak perintah Allah. Ia menolak bersujud kepada Adam. Pembangkangan iblis tidak akan dibiarkan begitu saja. Dosa kesombongan adalah dosa yang paling dibenci Allah, dan akibatnya sangatlah berat. Allah berfirman dengan murka yang mengguncang alam, keluarlah dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu akan menimpamu sampai hari pembalasan. Al-Quran Surat Syot ayat 77-78. Diusir, dilaknat, sampai hari kiamat. Iblis yang dulu rajin beribadah, yang dulu berada di kalangan para malaikat, yang dulu mendapat kehormatan, kini menjadi makhluk yang paling hina, paling terkutuk. Semuanya karena kesombongan. Semuanya karena tidak mau taat kepada perintah Allah. Tapi iblis tidak menyesali perbuatannya. Ia tidak bertaubat, tidak memohon ampun. Justru ia meminta sesuatu kepada Allah. Ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surat Shad ayat 79. Iblis meminta agar ia diberi kehidupan yang panjang sampai hari kiamat. Ia ingin membalas dendam. Ia ingin menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Dan Allah dalam kebijaksanaannya yang tidak terbatas mengabulkan permintaan iblis.
Bukan karena Allah menyetujui niat jahatnya, tetapi karena ini adalah bagian dari ujian bagi manusia. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh sampai hari waktu yang ditentukan. Al-Quran Surat Shad ayat 80-81. Iblis tersenyum, senyum yang menyeramkan, senyum yang penuh dengan rencana jahat. Ia telah mendapat apa yang ia inginkan. Kini ia punya waktu yang sangat panjang untuk menjalankan misinya yang keji. Dan iblis bersumpah, sumpah yang menggema di alam semesta. Demi kemuliaanmu, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Al-Quran Surat Shad ayat 82-83. Semua, iblis akan menyesatkan semua keturunan Adam. Ia akan membisikkan kejahatan. Ia akan menipu dengan kebohongan. Ia akan menghiasi dosa agar tampak indah. Ia akan menjadikan kemaksiatan seakan-akan kebaikan. Tapi ada pengecualian, hamba-hamba Allah yang ikhlas, mereka yang hatinya bersih, mereka yang selalu mengingat Allah, mereka yang taat kepada perintahnya, mereka yang tidak mengikuti bisikan syaitan. Hanya mereka yang akan selamat dari tipu daya iblis. Iblis pun pergi. Ia diusir dari surga, ia diusir dari rahmat Allah. Tapi ia tidak pergi dengan tangan kosong. Ia pergi dengan dendam yang membara, dengan rencana yang matang, dengan misi yang jelas. Misi untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Misi untuk menjadikan mereka teman-temannya di neraka jahanam. Dan target pertamanya adalah Adam sendiri. Sementara itu Adam tidak mengetahui semua ini. Ia tidak mengetahui dendam iblis. Ia tidak mengetahui rencana jahat yang sedang disusun. Adam sedang menikmati kehormatan yang telah Allah berikan kepadanya. Para malaikat menghormatinya. Mereka telah bersujud kepadanya. Mereka telah menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah tahu bahwa Adam akan menghadapi ujian dari musuh yang tidak terlihat, musuh yang akan selalu membuntuti setiap langkahnya. Dan Allah pun mempersiapkan Adam untuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi sebelum ujian itu dimulai, Adam membutuhkan pendamping. Adam tinggal di surga, surga yang penuh dengan keindahan, taman-taman yang hijau, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang lezat, kenikmatan yang tiada tara. Tapi ada yang kurang. Adam merasa kesepian. Di tengah semua kenikmatan itu, ia merasa sendirian. Ia membutuhkan teman, ia membutuhkan pendamping, seseorang yang bisa menemaninya, yang bisa berbagi kebahagiaan dengannya. Allah Maha mengetahui kebutuhan hambanya, dan Allah yang Maha Pengasih tidak akan membiarkan Adam sendirian. Pada suatu hari, Adam tertidur, tidur yang nyenyak, dan saat ia tertidur, Allah bekerja. Allah mengambil tulang rusuk sebelah kiri Adam, dan dari tulang rusuk itu, Allah menciptakan sosok yang baru. Ini disebutkan dalam berbagai riwayat dan tafsir para ulama tentang penciptaan Hawa. Sosok yang cantik, sosok yang lembut, sosok yang akan menjadi pendamping Adam sepanjang hidupnya. Ketika Adam berbangun, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasakan ada yang kurang dari tubuhnya. Dan saat ia membuka matanya, ia melihat sosok yang indah di sampingnya. Hawa. Adam tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa lengkap. Ia merasa tenang. Kesepian yang ia rasakan sirna seketika. Hawa adalah bagian dari dirinya, diciptakan dari tulang rusuknya. Mereka adalah pasangan yang sempurna, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Allah kemudian berfirman kepada Adam dan Hawa, firman yang penuh dengan kasih sayang dan juga peringatan. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Lalu datang perintah larangan, perintah yang sangat penting.
perintah yang akan menjadi ujian bagi Adam dan Hawa. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Satu pohon di tengah surga yang luas, di tengah ribuan pohon lainnya yang boleh dimakan, ada satu pohon yang dilarang. Adam dan Hawa mengangguk. Mereka mengerti. Mereka akan menjauhi pohon itu. Tapi mereka tidak tahu. Di suatu tempat, di kegelapan, iblis tersenyum. Ia telah menemukan celah. Ia telah menemukan cara untuk menyerang Adam. Pohon yang dilarang itu akan menjadi senjatanya. Apa yang akan dilakukan iblis? Bagaimana ia akan menipu Adam dan Hawa? Dan akankah mereka jatuh ke dalam perangkapnya?